Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Perang hukum atau permainan politik? Ya, kasus dugaan ijazah palsu Jokowi terus berkembang. Satu persatu saksi terlapor maupun saksi pelapor dihadirkan, baik di Bareskrim maupun di Polda Metro Jaya. Dan di Solo juga sama. Mungkin ini akan simultan juga di Magelang, Depok dan sebagainya. Mestinya sih nggak begitu ya. Kasihan ya orang-orang yang sama kemudian dipanggil ke sana ke sini. Tapi baiklah, kita akan coba bahas ini ya. 45 pengacara kawal Roy Suryo. Jadi Roy Suryo CS tentu maksudnya ya, bersama Rismon Sianipar, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadilah, mungkin nanti juga termasuk di situ ada Egy Sujana dan yang lainnya, tim dari TPUA. Nah, melihat ini tentu menjadi babak baru karena ternyata 45 pengacara ini bukan main-main. Bukan pengacara kaleng-kaleng. Di situ ada Abraham Samad, ex ketua KPK. Di situ ada Ahmad Yani. Nah, ini politisi yang juga pengacara, terakhir bikin partai Masumi Ripon kalau tidak salah ya. Kemudian ada juga Pak Amir Samsudin, pengacara sekaligus sempat juga menjadi politisi Demokrat ya. Nah, tentu ada juga Ahmad Hozinuddin, ini anak muda yang garangnya luar biasa, selalu terdepan dalam kasus-kasus pembelaan terhadap kepentingan rakyat. Siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Siapa mendalilkan harus membuktikan. Nah sekarang Jokowi mendalilkan. Kita siap berperang secara hukum. Sementara yang kita dapat dari Solo itu soal ijazah rumah Jokowi, ya akhirnya kita awalnya 5 disaring lagi jadi 3 yang bisa bertemu. Kesimpulannya dulu lah, yaitu bahwa ketika awal bertemu kita, dia mengatakan tidak akan menunjukkan ijazah aslinya selain perintah pengadilan. Wih, hebat bener, kayak yang ngerti hukum. Kenapa kepada wartawan? Nah, ternyata memang karakter bohongnya ini terbukti di situ juga. Gitu, terbukti di situ juga bahwa memang dia pembohong. Cek bahasa Sunda nama tukang wadul. Gitu ya. Dan karena kok dia sudah memperlihatkan kepada wartawan, katanya nggak mau memperlihatkan selain perintah pengadilan. Ke wartawan ditunjukkan, tapi ternyata yang ditunjukkan tidak boleh difoto. Gitu. Dan kita yakin soal SMA-nya palsu karena sedang digugat sekarang. Gitu kan oleh Dr. Taufik. SMA 6 atau SMPP. Jadi yang ditunjuk, yang dianggap sebagai bukti dia SMA 6. Padahal kata Dr. Taufik seharusnya SMPP. SMA 6 itu belum ada. Itu satu, itu sedang digugat sekarang. Nah, tinggal yang masalah ijazah. Ternyata yang ditunjukkan ke wartawan, itu ditanya nanti oleh wartawan. Pak Jokowi,
Kenapa kok pakai kacamata? Oh kan, katanya kacamatanya dulu pecah, saya minus, karena minusnya kecil, setelah itu nggak pakai lagi. Dari mantan Menkumham hingga ex-ketua KPK, pasang badan untuk Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini langsung disampaikan oleh Ahmad Hozainuddin, SH, Koordinator Non-Litigasi, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Ini singkatnya TAKA. Kalau dibaca mungkin TAKA gitu ya. Karena mengkritisi ijazah Jokowi dengan media ilmu dan analisis ilmiah, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Sianipar, Rizal Fadila SH, dan Dr. T. Fauziah dilaporkan ke polisi. Selain dilaporkan Pemuda Patriot Nusantara dan Peradi Bersatu, belakangan Jokowi juga melapor sendiri ke Polda Metro Jaya. Publik bersikap a priori terhadap laporan Jokowi, mengingat perkara yang disebutnya sepele ini sebenarnya juga bisa diselesaikan dengan sepele. Ya memang logikanya begitu ya. Cukup dengan menunjukkan ijazah aslinya. Namun cara sepele ini tak ditempuh Jokowi. Jokowi bersikap berbelit-belit dengan ada gium egonya, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Bahkan terakhir Jokowi dengan arogan menyatakan tidak ada kewenangan situ tahu ijazah saya. Tidak ada kewajiban saya tunjukkan ijazah ke situ. Memang kalau hal yang dia ingin simpan tidak untuk disampaikan tentu akan dia pertahankan untuk tidak dimunculkan. Tapi kalau itu menjadi sebuah hasil karya, itu menjadi sebuah prestasi, ya biasanya pasti dimunculkan. Apalagi kita tahu sekali Pak Joko Widodo ini paling sering ya, memunculkan sesuatu yang dimilikinya, mulai dari kolam yang berisi kodok gitu ya, kemudian SMK yang dia gadang-gadang, terus juga anak istrinya, mantu dengan sepedanya, cucunya itu selalu dimunculkan. Bahkan ruang-ruang yang bagi sebagian orang itu privacy, beliau sampaikan itu. Nah, pertanyaan publik, kenapa untuk ijazah tidak? Kan gitu ya. Oke, lanjut. Namun kriminalisasi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak didiamkan. Sejumlah advokat segera membentuk tim advokasi. Tim itu diberi nama TAKA, ya. Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Dalam tim ini, penulis diberi amanah menjadi koordinator non-litigasi. Sementara koordinator litigasi diamanahkan kepada Bang Petrus Salestinus. Sejumlah advokat yang berhimpun dalam tim ini ada Dr. Amir Samsudin SHMH, mantan Menkumham era SBY, hingga Dr. Abraham Samad SHMH, ex-ketua KPK. Terlibat dalam tim ini. Ada juga Dr. Ahmad Yani, tadi fotonya di thumbnail sudah kita munculkan, dan tim LBH Masyumi yang bergabung. Nah, beliau pendiri Masyumi juga ya. Ada Medi Juniarto, ini salah satu wakil ketua TPUA ya. Azam Khan, Sekjen TPUA. Gufroni, ini anak muda dari Bandung ini. Dari LBH Muhammadiyah. Jadi beliau juga terdepan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan kepentingan rakyat. Jadi apakah dengan membaca nama-nama ini yang berasal dari institusinya bisa menggambarkan bahwa institusi tersebut juga mendukung? Nah, ini belum tentu memang ya. Harus ada pernyataan yang spesifik. Dia sebagai apa dulu ada di sini kan ini. Tapi kalau betul bergabung, dahsyat luar biasa ini. Ada Masyumi, ada Muhammadiyah. Oh, ini bergabung. Keren sekali ya. Tinggal yang belum dari mana mungkin? Dari NU ya. Yang lain-lainnya ada Pak Samsir Jalil, Kurnia Triyoani, dan seterusnya. Ya. LBH Masyumi, selain Dr. Ahmad Yani, ada juga Nora Yesenovia, M. Ridwan, dan seterusnya. Kemudian Bang Petrus tidak sendiri, dia boyong anggotanya dari TPDI yang bergabung. Ada Erik, ada Karel, ada Robertus, ada Paulette. Wah, ini keren ini. Dari nama-namanya aja sudah kita dapat kita lihat, ini berasal dari background yang berbeda-beda. Kemudian nama-nama lain ada Dudi Agung, Yasin, Dedi, Sugeng, Irayadi, dan seterusnya. Ini kalau dibaca semua ya capek juga ya, tapi insya Allah lah semua kita bisa rekam secara digital. Dalam surat kuasa sudah ada 45 advokat yang bergabung. Sejumlah nama lain akan bergabung. Oh, berarti 45 plus ya.
karena masih akan ada yang bergabung. Tokoh-tokoh yang peduli kebenaran ayo bergabung mengusut ijazah asli. Oke. Tim ini akan komitmen penuh untuk mengawal kasus ini. Mohon doa seluruh rakyat Indonesia agar tim kami bisa melindungi para akademisi dan aktivis dari ancaman kriminalisasi akibat laporan Jokowi. Bahkan rumor saya dengar Pak Bambang Wijoyanto, itu ex KPK juga akan turut bergabung, tapi belum muncul nama-namanya di sini. Kemudian Pak Dindin S. Maulani juga belum muncul. Mungkin ini masuk dalam orang-orang yang nanti akan menyusul bergabung ya.